warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan ke Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara P2K2. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di tempat yang berbahagia ini. Nah baik Bu, coba diperhatikan ke sini. Hai. Hai. Hello. Nah, begitu Bu ya. Ketika saya bilang hai, Ibu jawab halo. Halo. Paham ya? Paham. Sekali lagi hai. Halo. Halo. Hai. Hai hai. Hello hello. Hello halo. Hai hai hello. Gitu ya Bu. Terima kasih pada Ibu yang sudah bersemangat di dalam pertemuan P2K2 ini. Nah baik, yang selanjutnya yaitu perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya P2K2 itu sebagai kewajiban ibu-ibu semuanya di dalam kepesertaan PKH. Itu Bu ya. Nah adapun P2K2 ini yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Bu ya. P-nya ada 2, K-nya ada 2. P yang pertama apa Bu? Pertemuan. Ya, pertemuan. P yang kedua peningkatan. ya, K-nya yang pertama Kemampuan. dan K yang terakhir Keluar. iya, pintar sekali Bu. Sekali lagi P2K2 itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Itu. Jadi semua ibu-ibu di sini kewajibannya setiap 1 bulan sekali yaitu melaksanakan P2K2. Itu tidak hanya menerima bantuan berupa uang saja Bu. Jadi ibu harus melaksanakan kewajiban ibu sebagai peserta PKH yaitu P2K2. Ada tepuk tangannya Bu. P2K2 itu bagaimana sih? Saya kasih contoh yang pertama. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Coba ibu berdiri. Kita tepuk P2K2 semuanya berdiri. Nah baik. Bisa kan Bu? Saya sudah berikan contoh barusan. Coba 1, 2, 3. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sekali lagi Bu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Itu. Terima kasih banyak Bu. Tapi langsung saja, bahwasannya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi dampak negatif kekerasan pada anak. Adapun materi dampak negatif kekerasan pada anak ini termasuk ke dalam modul 1, yaitu tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Mungkin ibu-ibu sebelumnya telah mempelajari materi-materi yang sebelum dari dampak negatif kekerasan pada anak. Gitu. Nah baik, sebelum lebih jauh kita membahas ke materi ataupun ke pembahasan yang lainnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu dampak. Nah di sini ibu ada yang tahu gak apa sih itu dampak? Ibu Icoh, dampak itu apa sih? Akibat. Iya, akibat. Dampak dapat diartikan akibat. Di sini ada negatif. Negatif dapat diartikan yaitu tentang keburukan ataupun yang jelek, kekerasan pada anak. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas akibat buruk apabila kita keras kepada anak. Itu. Jadi bagaimana sih kalau kita terlalu keras kepada anak sehingga anak mengakibatkan seperti apa? Itu ya. Nah, baik di sini dampak negatif kekerasan pada anak itu mengakibatkan ada 2 dampak. Bu, ya. Dampak yang pertama ketika kita keras kepada anak yaitu dampak berupa fisik. Dan yang kedua, akibat kita keras kepada anak itu
mengakibatkan ataupun ada dampak non fisik. Gitu. Nah di sini yang pertama dampak fisik. Fisik itu apa sih Bu? Fisik itu badan, seluruh badan, ya. Dan non fisik itu apa? Di dalam hati. Itu non fisik, tidak bakalan kelihatan lukanya, tetapi nanti akan mengakibatkan si anak berbagai macam, itu perilakunya berbeda-beda. Nah baik, kembali lagi kepada dampak fisik. Ketika kita keras kepada anak, seperti apa? Memukul, mencubit, menjenggut rambutnya, menendang ataupun lain sebagainya, itu yang pertama adanya dampak fisik. Sehingga di sini ada gambar anak terluka. Itu bisa anak berdarah, bisa anak memar ketika ibu memberikan kekerasan kepada anak. Itu ya. Nah, ini sekali lagi, bila mana ibu-ibu semuanya keras kepada anak, berdampak fisik mengakibatkan anak terluka, memar dan lain sebagainya. Itu dampak fisiknya. Lalu tidak hanya dampak fisik ketika ibu keras pada anak seperti mencubit, menendang dan lain sebagainya, tetapi itu juga berdampak non fisik. Tuh. Berdampak non fisik mengakibatkan anak menjadi pemarah. Yang kedua, dampak negatif kekerasan pada anak non fisiknya yaitu menjadi anak agresif. Yang ketiga, menjadi anak tidak percaya diri. Dan yang keempat, menjadi anak sulit berkonsentrasi di dalam belajar. Itu sekali lagi, dampak non fisik kekerasan pada anak itu ada 4 Bu. Ini ya. Jadi jangan sampai ibu nanti keras pada anak. Kalau misalkan ibu keras pada anak, nah di sini dampak non fisik pada anak pemarah, agresif, tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi dalam belajar, gitu. Ya. Nah, satu-satu kita jelaskan pemarah. Nah, mungkin anak sedikit-sedikit kalau misalkan ada keinginan pasti cepat marah. Anak pasti sedikit-sedikit kalau misalkan mau kemana-mana pasti marah. Di rumah marah, di luar marah, di sekolah marah. Akibat apa? Akibat kekerasan yang diberikan oleh orang tua. Itu, ya. Lalu yang kedua, agresif. Nah, di sini agresif itu apa sih? Ayo, tahu gak agresif itu apa sih? Lincah itu agresif itu. Maksud lincah di sini atau agresif di sini ke dalam hal-hal yang negatif. Itu salah satu contohnya nih di sini memegang sendok. Jadi ketika ada apa-apa pasti dia melempar barang sehingga membuat anak tersebut itu merusak barang-barang yang ada di sekitar anak tersebut. Itu Bu, dari dampak non fisik. Lalu yang ketiga yaitu tidak percaya diri. Nah, yang seharusnya anak itu pede ataupun anak itu bergairah kemana-mana selalu senyum, sapa, salam, santun, sopan, sehingga di sini tidak ada yang seperti itu. Jadi anak itu tidak percaya diri atau pemalu, itu diam saja. Yang seharusnya anak itu aktif berbicara, aktif bermain, ketika mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, anak tersebut menjadi pemalu ataupun tidak percaya diri. Itu ya. Lalu yang selanjutnya yang keempat, dampak non fisik dari kekerasan yaitu sulit berkonsentrasi belajar. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh kita semua ketika anak sulit berkonsentrasi belajar. Bagaimana ke depannya ketika anak itu sudah tidak bisa berkonsentrasi ataupun pikirannya kemana-mana, ataupun pikirannya selalu kekerasan dan kekerasan. Bagaimana saya melakukan kekerasan? Jangan sampai seperti itu pikiran anak. Karena apa? Karena dampak non fisik dari kekerasan yang diberikan oleh orang tua.
Itu ya, apalagi di sekolah mungkin itu yang menentukan si anak sukses dan tidak suksesnya si anak mencapai cita-citanya itu yaitu di dalam sebuah pembelajaran. Jadi jangan sampai ibu-ibu rusak konsentrasi belajar anak oleh emosi ibu, oleh kekerasan ibu sendiri. Ya. Jadi gimana Bu? Kepada anak itu tidak boleh keras. Ya. Sekali lagi simpulkan bahwasanya dampak negatif kekerasan pada anak terjadi menjadi dua dampak. Yang pertama dampak fisik dan dampak non fisik. Kekerasannya contohnya seperti apa tadi saya sudah bilang kan? Mencubit tidak boleh. Memukul tidak boleh. Menjambut rambut tidak boleh. Karena apa? Kalau misalkan seperti itu, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Itu. Jadi gimana ya Bu? Salah satu contohnya misalkan coba ibu telapak tangannya dibuka. Nah, ini bayangkan oleh ibu di atas telapak tangan ibu ada pasir. Bayangkan terlebih dahulu. Lalu pasir tersebut dikepal oleh ibu, digenggam. Apa yang terjadi pasir tersebut? Pasti lambat laun pasir tersebut akan hilang. Akan berjatuhan pasir tersebut. Nah, bayangkan pun juga oleh ibu, pasir tersebut anak ibu. Tangan itu yaitu ibu sendiri. Ketika ibu mengeraskan ataupun memukul ataupun mencubit anak, sama saja anak itu akan pergi, akan menjauh. Itu jangan sampai sekali lagi ibu melakukan kekerasan kepada anak. Kalau misalkan ada anak bandal dan lain sebagainya, ibu selalu secara pendekatan kepada anak, ngomong secara langsung. Mudah-mudahan dengan ucapan kita, omongan kita, nasihat ataupun masukan kepada anak, mudah-mudahan lambat laun anak akan berubah. Itu ya Bu ya. Nah, paham? Ada yang tanyakan nggak Bu? Kalau tidak ada kita main ini dulu, ice breaking dulu Bu. Udah. Nah, kita ice breaking dulu aja Bu. Ibu berdiri aja. Kita ice breaking. Nah, ice breaking itu apa? Ice breaking itu apa sih Bu? Enggak tahu sih. Supaya inilah mengisi kejenuhan biar tidak ibu terlalu fokus ke dalam materi. Itu ya Bu ya. Nah, tadi kan sudah tepuk P2K2, terus apa tadi tuh? Sapa, say ataupun halo, hai, halo, dan sekarang terakhir yaitu tepuk dan dindung. Nah, coba ibu perhatikan dulu. Tepuk dan dindung, dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, sep, aha aha. Bisa dong Bu? Kau dicoba bareng sama saya. 1, 2, 3, tepuk dan dindung, dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, sep, aha aha. Itu Bu, makasih Bu. Ya, dulu kembali. Ada yang tanyakan nggak seputar ini Bu? Tidak. Mungkin hanya ini saja ya yang saya dapat sampaikan materi tentang dampak negatif kekerasan pada anak. Ya kesimpulan akhirnya ya, ibu menghadapi anak jangan sampai ada kekerasan, maupun itu kekerasan yang kecil ataupun kekerasan yang besar. Ya, kenapa? Karena nanti akan berdampak fisik kepada anak sehingga anak ataupun berdampak non fisik pada anak sehingga anak pemarah, agresif, tidak percaya diri dan sulit berkonsentrasi di dalam sebuah belajar. Itu Bu ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Nah baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.